Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk, Mas. Dengan Mas Farel. Mas Farel kelas berapa, Mas? Kelas 11 TJKT 1. Mas Farel kelas 11 TJKT 1. Ya, oke. Gimana kabarnya Mas Farel? Alhamdulillah baik ya. Pelajarannya gimana? sedikit tidak aman. Sedikit tidak aman. Oke ya. Nanti bisa ceritakan aja apapun yang nanti ingin Mas Farel sampaikan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena sebelum nanti melaksanakan konseling, semoga dalam proses konseling nanti kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Farel dari kelas 11 TJKT 1. Jadi dalam nanti kita sebelum melaksanakan konseling ada beberapa hal dulu yang pengen saya sampaikan terlebih dahulu yang nantinya akan membantu kita dalam proses konseling. Yang pertama itu dalam proses konseling nanti kita itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini difungsikan agar ketika nanti Mas Farel menyampaikan permasalahannya, menyampaikan data-data dirinya atau apapun yang nanti disampaikan sama Mas Farel itu tersimpan dengan baik oleh saya. Jadi nantinya dalam Mas Farel menyampaikan rahasia Mas Farel atau data-data Mas Farel atau pembahasan kita itu nantinya akan tersimpan aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain atas nantinya persetujuan dari Mas Farel. Gitu, ya. Dan yang kedua itu ada yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini nantinya Mas Farel dengan secara sukarela itu mengungkapkan apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sedang dialami Mas Farel. Apapun itu nanti dalam pembelajaran, dalam lingkungan masyarakat atau nanti di dalam organisasi atau apapun itu nantinya Mas Farel bisa ungkapkan aja semuanya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, nggak usah merasa malu. Jadi nanti disampaikan saja. Itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan yang nantinya akan kita laksanakan dalam proses konseling itu. Oke, dan Mas Farel kira-kira ada apa nih kok kesini menemui saya gitu? Kira-kira ada sesuatu yang pengen disampaikan, ada sesuatu yang pengen diceritakan atau apa, Mas Farel? Saya datang ke sini karena saya itu merasa kurang percaya diri dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Kurang percaya diri ya. Merasa kurang percaya diri ini kan memang banyak dialami oleh anak-anak sekolah gitu ya. Apalagi Mas Farel kan SMK ya berarti ya. SMK ini kan rasa percaya diri ini menjadi pokok yang sering sekali menjadi permasalahan gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang kurang percaya diri khususnya dalam pembelajaran ataupun di dalam lingkungan gitu. Nah, kalau dari Mas Farel sendiri kira-kira apa yang menjadi penyebab rasa kurang percaya diri? Penyebab saya merasa kurang percaya diri itu pada saat SMP. Nah, di saat SMP itu ada COVID-19. Di COVID-19 itu kan kita tidak boleh keluar rumah. Jadi saya kurang berinteraksi dengan orang lain, dengan lingkungan di luar rumah. Oh, COVID ya waktu itu ya. Mas Farel berarti kelahiran tahun berapa? 2008. 2008. Berarti pas COVID itu Mas Farel kelas berapa ya? Kelas 7. Kelas 7 ya, SMP ya. Jadi memang saat COVID ini kan merubah banyak sekali kegiatan-kegiatan orang, merubah banyak sekali aktivitas-aktivitas ya. Karena memang saat COVID kita benar-benar memang dipaksa untuk fokus di rumah, menjalankan aktivitas full di rumah gitu ya, bahkan pembelajaran di rumah, terus sekolah di rumah, aktivitas pun semuanya di rumah. Jadi memang itu merubah banyak sekali pola pikir orang dan merubah banyak sekali rasa percaya diri orang. Karena memang dalam saat COVID itu kita tidak berinteraksi dengan orang lain, tidak melakukan aktivitas di luar secara bebas. Itu yang memang membuat rasa percaya diri itu jadi down gitu. Karena memang semuanya sekarang kan bukan sekarang, saat COVID itu memang benar-benar kita melakukan aktivitas itu lewat media sosial ya.
pembelajaran kita lewat online gitu ya, terus aktivitas kita juga online, pendaftaran apa online semuanya kan. Jadi memang mungkin itu yang menjadi penyebab utama Mas Farel itu ya. Oke, dari permasalahan yang disampaikan Mas Farel itu kira-kira berpengaruh nggak di dalam pembelajaran atau di dalam organisasi Mas Farel? Sangat berpengaruh dalam pembelajaran, karena di dalam pembelajaran saya tidak memiliki banyak teman, jadi saya kurang berinteraksi, kurang berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Tapi di sekolah atau di rumah Mas Farel ada nggak satu atau dua teman yang bisa dianggap itu menjadi teman dekatnya Mas Farel? Kalau teman dekat itu ada di sekolahan. Ada di sekolahan. Dari teman dekat itu satu atau dua? Ada dua sih. Dua ya, ada dua teman dekat Mas Farel itu. Ketika Mas Farel mengalami kesulitan atau Mas Farel pengen cerita nggak sama teman itu, kedua teman itu? Saya memilih tidak cerita kepada dua teman itu. Kenapa nggak cerita? Karena saya kurang percaya kepada teman dan kurang percaya diri mengungkapkan isi hati saya. Berarti memang kurang percaya kepada teman itu dan memang kurang percaya diri juga untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu ya. Oke, di sekolah juga berarti Mas Farel ikut organisasi nggak? Ikut organisasi apa aja? Ada 3, OSIS, PMR, sama Paskibra. OSIS, PMR, sama Paskibra. Ya. Oke, Mas Farel ikut 3 organisasi, tapi memang ada permasalahan kurang bisa percaya diri. Ya. Apalagi sebenarnya di dalam organisasi ini yang Mas Farel sedang alami itu kan rasa percaya diri menjadi hal yang penting gitu ya sebenarnya, karena nanti dalam organisasi itu kan kita berinteraksi dengan orang, bertemu dengan banyak orang banyak, kita nanti harus menyampaikan topik-topik, harus menyampaikan isu-isu sosial, isu-isu sekolah gitu misalnya pada orang banyak gitu ya. Nah, kalau saya mau memberikan tips gitu, kalau untuk untuk menambah rasa percaya diri, karena sedikit cerita juga saya itu dulu juga mengalami hal yang sama seperti Mas Farel. Jadi saya juga punya rasa percaya diri itu kurang sekali. Jadi dengan tips-tips yang nanti bisa saya sampaikan ke Mas Farel, semoga itu bisa menambah rasa percaya diri Mas Farel. Dulu saya itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya itu menemukan potensi diri dulu. Kira-kira Mas Farel ada nggak menemukan potensi dirinya Mas Farel yang kira-kira ini saya banget nih, atau saya bisa merasa yakin dengan aktivitas itu, atau yakin dengan sebuah hal yang dilakukan Mas Farel, kira-kira ada nggak? Saya menemukan potensi diri itu pada hobi saya. Hobi saya itu bermain voli. Di dalam voli itu saya merasa sedikit lebih percaya diri terhadap lingkungan dan orang sekitar, karena di dalam permainan kita hanya fokus terhadap bola. Oh iya, bola voli berarti ketika Mas Farel bermain bola voli itu membuat Mas Farel lebih percaya diri ya kan? Oke, karena memang ketika kita melakukan olahraga khususnya bola voli, kita dituntut untuk menumpahkan semua pikiran sama perasaan dan tenaga kita itu kan fokus kepada bola voli, fokus di lapangan. Jadi memang kita tidak, kadang memang ada supporter yang piuh gitu ya, tapi ketika kita sudah masuk lapangan memang itu menjadi bening ya. Jadi kita memang benar-benar dipaksa untuk fokus kepada bola di lapangan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan rasa percaya diri Mas Farel itu meningkat, karena ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah aktivitas di mana kita menumpahkan semua pikiran dan tenaga kita, memfokuskan pada satu titik yang memang kita sedang lakukan, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan mungkin ketika Mas Farel melakukan pembelajaran atau Mas Farel sedang berorganisasi, itu bisa menjadi acuan Mas Farel untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan atau perasaan-perasaan yang Mas Farel alami di dalam bermain bola voli, itu nanti bisa diterapkan ke pembelajaran. Misalnya ketika Mas Farel lagi belajar PKN misalnya, kalau PKN itu kan sering sekali untuk kita presentasi gitu ya. Nah, kadang dalam presentasi itu kan kita membutuhkan percaya diri untuk berbicara di depan, untuk menyampaikan materi gitu ya. Nah,
coba Mas Farel dalam nanti pembelajaran PKN itu Mas Farel benar-benar tumpahkan semua pikiran, tenaga itu fokuskan di pembelajaran itu. Oke, yang di luar selain pembelajaran dibuang aja dulu. Biar Mas Farel juga punya kepercayaan diri yang lebih seperti Mas Farel bermain bola voli itu. Coba nanti diterapkan di dalam organisasi juga sama. Misalnya Mas Farel kira-kira apa nih organisasi apa yang Mas Farel merasa kurang untuk percaya diri? Itu pada PMR. Nah itu kan PMR sering bertugas pada satu acara. Nah pada satu acara jika ada orang yang pingsan, kita langsung berinteraksi dengan orang pingsan itu. Jadi kurang percaya diri untuk menyentuh langsung. Oh iya, ya itu menjadi hal yang penting ya, apalagi di dalam PMR ini kan berhubungan dengan kesehatan orang gitu ya. Oh iya, karena memang di PMR juga kan nanti akan banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan, misal kayak tadi Mas Farel sampaikan, ketika ada upacara, terus Mas Farel bertugas sebagai tim PMR, nanti menemukan teman Mas Farel yang lagi pingsan atau sakit, misalnya kita juga butuh rasa percaya diri untuk menolong. Karena rasa percaya diri itu kan nggak semata-mata kita berani ngomong di depan, nggak semata-mata kita itu berani berhadapan dengan orang satu lawan satu atau satu lawan banyak gitu. Tapi rasa percaya diri itu kan juga bisa berkaitan dengan kecekatan kita dalam kita mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah keputusan. Kalau Mas Farel nantinya tidak percaya diri sebagai seorang PMR, nanti ada teman yang sakit, bingung nih, ini karena apa ya, ini butuh melakukan apa ya, saya harus melakukan apa ya, nanti bingung. Jadi nanti Mas Farel bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk nanti di dalam organisasi itu bisa lebih cekatan lagi, bisa dalam mengambil keputusan lebih tepat lagi. Ini Mas Farel nanti bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Mas Farel kalau berangkat sekolah itu naik motor ya. Kalau perjalanan kira-kira ngapain di perjalanan? Ngomong sendiri tapi ngomongin yang tidak jelas. Ngomong sendiri tapi ngomong yang tidak jelas. Ya. Mungkin itu kurang lebih Mas Farel sudah tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Cuma memang ada sedikit yang perlu dirubah. Coba ketika nanti di perjalanan Mas Farel lebih sering ngobrol dengan diri sendiri tapi sesuatu yang positif. Ya, jadi lebih ngobrol sesuatu yang lebih bermakna gitu, misalnya kayak aja sih orang jelas. Misal kita bisa membahas sebuah topik atau kita membahas sebuah permasalahan. Kadang kita itu kan punya ego ya, dan kadang sering sekali kita itu berdebat dengan ego kita sendiri. Pernah nggak kita misal lagi ngomong dengan diri sendiri, yang percaya karo iki, tapi ego kita yang lain berbicara, kayaknya saya nggak percaya deh. Pernah nggak? Iya, pernah ya. Nah itu sebenarnya itu punya ego kita. Nah gitu bisa dilatih, bisa kita latihkan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sering-sering aja kita debat sama ego kita, sering-sering aja kita ngobrol dengan ego kita sendiri. Itu nanti bisa melatih untuk kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Terus Mas Farel juga nanti mungkin sering nggak ngaca, bercermin? Kadang ya. Nah coba nanti dalam Mas Farel bercermin temukan hal-hal yang membuat Mas Farel itu bangga dengan diri sendiri. Misalnya, pas ngaca, jebulnya nyong ganteng, ternyata saya lucu, ternyata saya ganteng gitu misalnya. Nyong gantengnya sebelah kanan, nyong gantengnya sebelah kiri. Coba temukan hal-hal yang membuat diri kita itu bangga dengan diri sendiri. Coba temukan itu, terus ketika kita sudah menemukan kebanggaan diri sendiri, coba diajak ngobrol diri sendiri itu di depan cermin. Ketika saya ngobrol seperti ini, saya kurangnya di sini. Nah itu juga kita dalam produksi untuk melatih public speaking, karena rasa percaya diri ini kan juga nanti berhubungan dengan public speaking gitu. Coba itu nanti coba dibiasakan. Ketika bercermin, temukan kebanggaan dirinya, terus nanti coba ngobrol aja sama diri sendiri. Selain tadi kan ngobrol, kita nggak ketemu sama diri sendiri, nggak kelihatan. Nah nanti coba ngobrol, tapi kita kelihatan diri sendiri. Anggap aja itu juga sebagai audiens. Coba untuk melatih percaya diri. Ya, mungkin itu sedikit tips-tips yang bisa saya sampaikan. Kayak tadi yang pertama kita harus menemukan potensi diri dulu. Yang kedua kita bisa dengan yang tadi saya sampaikan ngobrol dengan diri sendiri, ngobrol dengan ego kita sendiri. Ya. Yang ketiga kita bisa bercermin dan menemukan sebuah kebanggaan diri. Kita ajak ngobrol aja kepada itu.
itu mungkin tips yang bisa saya berikan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari Mas Farel. Ada lagi nggak kira-kira yang pengen disampaikan Mas Farel? Sudah Cukup ya. Oke. Ya, berarti kesimpulan dari yang tadi Mas Farel ceritakan tentang rasa percaya diri yang Mas Farel rasa itu nanti bisa dilatih dengan banyak hal yang sudah tadi saya sampaikan. Ada 3 berarti tadi ya. Bisa kita menemukan potensi diri kita, bisa kita ngobrol dengan ego kita juga bisa ngobrol dengan cermin untuk menemukan kebanggaan kita juga. Itu nanti coba dilatih aja. Karena rasa percaya diri ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi Mas Farel untuk banyak organisasi, apalagi Mas Farel juga ikut pembelajaran di kelas, dan nanti Mas Farel ketika kelas 12, sekarang kelas 11 berarti kan ya? Kelas 11, nanti masuk ke kelas 12, ntar lagi lulus, entah itu nanti Mas Farel melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, atau nanti Mas Farel melanjutkan ke masyarakat, pengabdian masyarakat, atau nanti Mas Farel bekerja gitu, nanti kan akan menemukan hal-hal yang membutuhkan rasa percaya diri. Jadi coba nanti itu dilatih, dan semoga nanti Mas Farel bisa menemukan rasa percaya diri itu. Barangkali nanti ada sesuatu yang nanti Mas Farel setelah konseling selesai, nanti Mas Farel coba mempraktekkan itu di rumah atau di sekolahan. Kok ternyata saya sudah melakukan ini tapi kok belum maksimal, atau belum juga rasa percaya diri belum naik gitu ya. Nanti kesini lagi aja, kita coba sharing lagi, kita temukan solusinya bareng-bareng. Itu. Terima kasih Mas Farel sudah bercerita, sudah berbagi pengalamannya. Semoga nanti bisa ketemu solusi dari permasalahan. Dan sebelum kita selesaikan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita lakukan bareng-bareng ini, sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat dan bisa segera menemukan solusi dari permasalahan. Solusinya sudah ketemu, tapi semoga bisa menyelesaikan apa yang sedang dialami oleh Mas Farel. Mari berdoa, doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Mas Farel atas kesempatannya. Terima kasih. Oke.